Terima kasih Tuhan pagi ini boleh menikmati kasih Tuhan, hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan memenuhi hati kami, pikiran kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Pagi hari ini kita melanjutkan pelajaran kita tentang menikmati hadirat Tuhan ya dalam doa-doa kita. Kalau kita sudah belajar kembali tentang bahwa kita harus terus-menerus berdoa, karena disitulah semua kita menerima segala sesuatu. Tetapi dalam doa kita membutuhkan hati ya. Karena bisa juga kalau tanpa hati doa kita menjadi salah, doa kita nggak ada artinya. Jadi kita betul-betul memeriksa hati kita, menyelidiki hati kita sebelum kita menghampiri Tuhan. Dan salah satu kondisi hati yang paling penting adalah merendahkan hati diri di hadapan Tuhan. Kita akan belajar beberapa waktu ini juga tentang merendahkan diri ya, kerendahan hati. Ini adalah satu pelajaran yang sulit ya, tetapi oleh pertolongan Roh Kudus bisa. Dan memang kita sebetulnya diciptakan Tuhan itu sebagai makhluk yang punya potensi untuk merendahkan diri. Jadi dengan pertolongan Roh Kudus bisa, tetapi ini sebuah pelajaran yang sulit. Kenapa sulit? Karena memang kita sudah jatuh ke dalam dosa ya, dan dosa, akar dari segala dosa itu adalah kesombongan atau tidak adanya kerendahan hati. Itu sebabnya kita mau belajar sungguh-sungguh tentang yang namanya kerendahan hati. Kita buka dari Wahyu pasal 4. Wahyu pasal 4 ayat 8 mulai sampai ayat 11 ya. Ayat 8 mulai kita baca bersama ya. Wahyu pasal 4 ayat 8 sampai 11. 1, 2, 3. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini ya, dunia, bintang, dan segala sesuatu, bahkan kita, dengan hanya tujuan yaitu bagaimana supaya semua ciptaan Tuhan itu menggambarkan kemuliaan Tuhan, kesempurnaan Tuhan gitu. Dan lewat ciptaannya itu termasuk kita itu, maka kasih Tuhan ya, hikmat Tuhan dan kuasa Tuhan itu juga akan nampak. Tuhan mau supaya di dalam semua ciptaannya itu ya akan terlihat betapa mulianya Tuhan itu.
Jadi kita ini harusnya memancarkan kemuliaan Tuhan. Nah, itu bisa terjadi kalau kita mengosongkan diri gitu. Kalau kita mengosongkan diri, maka kemuliaan Tuhan itu ada di dalam diri kita dan kemudian itu akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Jadi semua ciptaan Tuhan juga begitu ya. Kalau kita lihat burung-burung pagi-pagi, indah sekali dia berkicau gitu. Karena dia menunjukkan kemuliaan Tuhan. Kalau kita memandang ke langit bintang-bintang, kita takjub. Kita melihat kemuliaan Tuhan. Kalau kita lihat ke pantai, ya, indah sekali. Karena ciptaan-ciptaan Tuhan ini tadi, mereka memancarkan kemuliaan Tuhan. Tapi dari mana datangnya kemuliaan Tuhan, pancaran kemuliaan Tuhan itu? Kalau benda-benda itu, kalau ciptaan Tuhan itu mengosongkan dirinya supaya dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan terlebih dahulu. Kita tidak bisa memancarkan apapun. Ketika kita tidak mengosongkan diri, maka tidak ada kemuliaan Tuhan di sana. Nah, itu sebabnya kenapa kita sangat penting mengosongkan diri. Dan ini merupakan dasar dari dasar kehidupan rohani yang paling penting dalam kehidupan kita. Ini jarang kita dengar, jarang dipelajari. Padahal kerendahan hati, yaitu mengosongkan diri supaya dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan, itu adalah pelajaran yang paling penting. Apapun yang kita lakukan, kalau kita nggak mengosongkan diri, merendahkan hati, nggak ada kemuliaan Tuhan di sana. Tetapi kadang mengosongkan diri itu karena kita sudah jatuh ke dalam dosa, sulit sekali gitu. Karena di dalam diri kita, pikiran kita ini selalu ingin kita yang mulai mengatur kan. Nah, itulah yang iblis pertama kali coba goda gitu ya, Adam dan Hawa itu. Kalau engkau makan buah ini, ya kan, engkau akan menjadi sama seperti Allah. Engkau yang menentukan mana yang benar, mana yang salah gitu. Nah, berarti kita sudah tidak lagi mengosongkan diri. Kita sudah merasa, oh aku yang ngatur gitu. Aku mau begini, aku mau begitu, udah terserah aku. Mana yang salah, mana yang benar, bukan lagi urusan Tuhan. Nah, itulah artinya orang yang tidak lagi mengosongkan diri. Padahal kalau kita mengosongkan diri dan Tuhan memenuhi diri kita, hati kita, maka Tuhan bertanggung jawab dengan semua apapun yang ada di dalam diri kita. Gitu. Nah, sekarang menjadi tugas utama kita dalam semua keadaan, termasuk doa kita adalah, kenapa kemarin kita selalu berkata ya, sebelum berdoa atau beberapa menit di awal doa kita harus merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Mematikan segala pikiran, perasaan, keinginan yang mengagungkan diri kita, yang membuat diri kita merasa benar. Jadi 10 menit pertama, 15 menit pertama, matikanlah semua keakuan kita. Menyangkal diri kita, merendahkan diri serendah-rendahnya. Lihatlah diri kita ini adalah orang yang paling berdosa. Lihatlah hati kita ini suka menipu diri kita. Lihatlah diri kita ini dapat sering kita merasa lebih dari orang lain. Dan itu dihancurkan di dalam kita datang di hadapan Tuhan. Dan sebelum itu terjadi, tidak mungkin hadirat Tuhan memenuhi kita. Tidak mungkin. Karena kalau merendahkan diri itu artinya kita mengosongkan diri. Kalau kita belum mengosongkan diri, bagaimana mungkin Tuhan memenuhi kita? Gak mungkin. Ya mungkin bisa saja kalau dengan perasaan-perasaan kita. Aku gak merendahkan diri, kok bisa Bang? Ya itu perasaanmu saja. Itu bukan hadirat Tuhan. Karena untuk bisa menerima diisi oleh Tuhan, kita harus mengosongkan diri kita dulu.
Merendahkan diri artinya kita sungguh-sungguh berserah total kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh mengosongkan diri kita dan membiarkan kemuliaan Tuhan memenuhi kita. Menyerahkan kehendak kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itu adalah tugas pertama kita. Itu tugas utama kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Ketika itu tidak ada, ketika kita tidak merendahkan diri, ya, maka otomatis kesombongan akan menguasai diri kita. Itu sebabnya ketidakadaan kerendahan hati, ya, kalau kita nggak merendahkan hati, itu akan mendatangkan kesombongan, dan kesombongan itu adalah akar dari segala dosa. Jadi kalau kita lihat semua dosa kita atau kebiasaan dosa kita, kalau diurut-urut pasti ujungnya dari kesombongan. Bisa saja kita, dosa, aku terikat dengan dosa ini, aku berdosa begini, ada orang yang berdosa begini. Kadang kita ingin menyembuhkan kebiasaan dosanya, merokok lah, main judi lah, nonton film porno lah. Itu bukan itu masalahnya gitu. Masalahnya dia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan bagaimana bisa menyelesaikan dosa itu bukan mendoakan dosanya itu gitu. Nggak akan selesai, maka dia akan bolak-balik jatuh dalam dosa itu. Sebelum dia datang akhirnya merendahkan diri di hadapan Tuhan serendah-rendahnya dan membiarkan Tuhan memenuhi hidupnya. Hanya itu jawaban dari semua dosa-dosa. Ya. Sebagai leader pun kalian ketika nanti berhadapan dengan anak-anak muda, mungkin dia akan sering cerita tentang dosanya. Aku masih terikat ini kak, aku dosa ini kak. Dan kalau kita hanya menyelesaikan dosa-dosanya itu tidak akan terjadi apa-apa. Dia harus dibawa bagaimana merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu sebabnya selalu ya diingatkan. Kalau kita berhenti berdoa, kita akan mulai berdosa. Tapi kalau kita mulai berdoa, kita mulai berhenti berdosa. Jadi kalau ada orang mau dilepaskan dari dosanya, dia harus mulai berdoa. Gak ada jalan lain, dia harus merendahkan diri di hadapan Tuhan dulu. Seperti anak bungsu itu, dia harus menyadari keadaannya dan merendahkan diri. Tuhan, aku sudah berdosa, Tuhan. Aku sudah berdosa pada Tuhan, pada Bapakku. Aku mau jadi hambanya saja. Itu menunjukkan kerendahan hati. Tapi ketika anak itu dulu masih sombong, dia akan jatuh ke dalam berbagai-bagai dosa. Dia akan makin lama makin terpuruk, sama dengan diri kita. Di dalam gereja tidak ada jaminan ya, bahwa kita bisa rendah hati, belum tentu. Betul kita akan bisa selalu dengar mungkin firman Tuhan, tetapi kalau kita tidak mau mengosongkan diri kita, dan ketika kita mulai, ciri-ciri pertama kalau orang sudah mulai tidak lagi merendahkan diri di hadapan Tuhan, udah malas berdoa atau tidak lagi bergairah dalam doa, itu kesombongan sudah mulai menggerogoti dan harus cepat-cepat dia merendahkan diri. Kalau tidak, maka dia akan mulai berdosa. Dia akan mulai malas berdoa, ya kan? Itu udah jelas. Udah jelas. Jadi kunci utama, tugas utama kita sebagai orang yang sudah diselamatkan Tuhan, anak Tuhan, adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lain. Kalau kita mau dipulihkan Tuhan, harus dimulai dengan merendahkan diri. Seperti tadi ya, jangankan kita harus merendahkan diri. Itu tua-tua, orang yang paling dekat dengan Tuhan saja, malaikat saja yang begitu suci mulia, mereka akan tersungkur di hadapan Tuhan. Malaikat itu menutup matanya. Mereka menaikkan pujian, kudus, kudus bagi Tuhan. Hanya Tuhan yang layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan. Nah makanya di dalam doa kita di awal itu,
kita periksa gitu. Jangan-jangan ada sedikit saja hal-hal yang membuat kita mencuri kemuliaan Tuhan. Oh, kalau bukan karena aku, ini dia. Kalau udah itu, udahlah, cepet-cepetlah, hancurkanlah itu. Kalau enggak, kalau udah mulai ada kesombongan, kita enggak lagi akan bisa berdoa di hadapan Tuhan. Yakinlah, hadirat. Kalau ada pikiran, perasaan sedikit saja merasa, aku udah banyak melakukan ini, aku sudah, kalau bukan karena aku enggak akan bisa begini. Kalau, kita udah mulai berjasa, kalau kita mulai layak menerima pujian, udahlah. Kita akan sedang menuju kehancuran rohani kita. Itu sebabnya di doalah kita hancurkan itu semua. Enggak Tuhan. Melayani itu sebuah kehormatan buat saya. Dan hanya Tuhan yang layak terima pujian. Kalau aku ini apalah. Makanya perlu juga kadang setiap selesai pelayanan cepat-cepat. Kalau bisa dalam hati atau berdoa, Tuhan ampuni aku kalau aku tadi mungkin sempat mengambil kemuliaan Tuhan. Kadang khotbah, WL, main musik. Kita merasa, bisa juga tadi aku ya WL bikin orang nangis. Wah, itu kesombongan. Aku banyak kali tugasku di sini. Merasa boleh berjasa, itu kesombongan. Kalau itu ada, hati-hati. Makanya harus cepat-cepat selalu merendahkan diri. Siapa sih kita ini? Adakah sesuatu yang baik itu bukan berasal dari Tuhan? Kalau kita masih mampu, masih bisa berdiri melakukan itu, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan sebetulnya nggak perlu kita, betul. Besok pun kalau saya contohnya, besok saya mati nih. Paling kalian juga nangis cuma berapa jam, habis itu kalian ketawa-ketawa juga ya kan. Udah seminggu udah lupa pun, sebulan apalagi gitu. Karena memang saya ada di sini hanya karena kemurahan Tuhan. Mungkin kalau saya nggak ada di sini, mungkin pekerjaan Tuhan di sini lebih baik. Harus itu yang kita pikirkan. Ya, kalau saya tidak ada di sini, jangan-jangan lebih baik pelayanan pekerjaan Tuhan. Bukannya gara-gara saya, enggak. Kalau saudara nggak ada di sini, jangan pikir pelayanan Tuhan di sini nggak berjalan. Mungkin lebih baik pun. Hanya karena kemurahan saja, ya udahlah nggak apa-apa lah taruh di sini. Mungkin ada orang besok datang lebih baik, lebih bagus dari kita. Sangat mungkin. Tapi karena kemurahan Tuhan, Tuhan kasih kesempatan kita melayani. Gak ada jasa kita. Itu sebabnya kalau kita coba ambil sedikit saja kemuliaan Tuhan, pujian, hormat, itu adalah milik Tuhan. Pasti kemuliaan Tuhan itu gak akan mengalir di hati kita. Dan kemuliaan Tuhan itu gak memancar. Yesus datang ke dunia pertama-tama memulihkan kerendahan hati. Karena manusia itu sudah hidup dalam kesombongannya, berjalan menurut keinginannya masing-masing, seperti domba ya, mengambil jalan masing-masing kata firman. Tapi ketika Yesus datang, bukan hanya menyelamatkan manusia, betul. Tapi Yesus juga membawa kerendahan hati. Lihatlah hidup Yesus, teladani Yesus. Kalau kita mau menjadi serupa dengan Kristus, seperti tema kita beberapa minggu ini tentang bertumbuh ke segala arah. Dan salah satu yang harus kita betul-betul kerjakan adalah bertumbuh dalam kerendahan hati. Karena Yesus itu kalau kita lihat seluruh hidupnya itu ya penuh dengan kerendahan hati. Yang luar biasanya Yesus datang ke dunia ini bukan hanya merendahkan hati di hadapan Bapaknya, tapi bahkan dia merendahkan hati di hadapan manusia. Coba. Dia Tuhan. Tapi dia merendahkan hati di hadapan Tuhan dan manusia. Itu sebabnya dia sangat ditinggikan. Kalau kita mau ditinggikan oleh Tuhan, jalan satu-satunya merendahkan hati. Om Surbakti selalu bilang, jalan naik itu ya turun. Gitu. Kalau mau naik diangkat Tuhan harus turun. Turun serendah-rendahnya. Gitu. Gak gampang memang, itu menyangkal diri, itu mematikan keinginan dipuji, dihormati, mematikan ingin nyaman, tenang. Kita harus memaksa diri kita. Dan kerendahan hati itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Kalau kita, yang penting kita sudah
di dalam doa kita sudah melayani, oh nanti aku jadi rendah hati, enggak. Kerendahan hati itu harus dikejar, diusahakan, harus menjadi kerinduan terbesar kita. Kita harus berjuang untuk sampai mendapatkan kerendahan hati, meremukkan diri kita di hadapan Tuhan, mematikan keinginan-keinginan kita. Kalau kita biarkan saja, kita enggak akan jadi rendah hati. Kita harus rindukan, kita harus kejar. Tuhan, jadikan aku jadi orang yang rendah hati. Jadikan aku menjadi hamba yang rendah hati. Dan ketika kita mulai belajar rendah hati, kita akan mulai merasakan hadirat Tuhan. Ada ketenangan, kedamaian. Kita enggak akan gampang sakit hati. Kita enggak akan gampang sumut-sumut. Kita enggak akan gampang kecewa. Karena kita sudah merendahkan hati. Gimana orang bisa lagi jatuh kalau sudah tengkurap, ya kan? Orang rendah hati itu artinya sudah tengkurap, sudah nggak ada lagi yang bisa orang lain bisa buat dia direndahkan lagi. Dia sendiri sudah merendahkan dirinya, ya kan? Sudah ke tanah gitu, mau diinjak mau kemana lagi? Tapi kalau kita masih berdiri masih bisa jatuh. Tapi kalau udah terlentang, kalau kita masih sakit hati, kita masih kecewa, sungut-sungut, itu tandanya kita masih sombong, tidak ada kerendahan hati, kurang kerendahan hati. Makanya rendahkanlah diri kita sehingga ketika orang merendahkan kita pun kita gak akan kecewa lagi, kita gak marah. Seperti Kristus, dia bilang, oh Tuhan ampunilah dia. Dia tidak tahu apa yang dia katakan. Rendahkanlah diri kita serendah-rendahnya. Makanya dalam doa kita bisa mulai dengan Tuhan, siapa sih aku ini Tuhan? Aku ini hanya cacing, aku ini hanya berenga. Aku ini hanya rumput, aku ini hanya uap, aku ini bukan siapa-siapa, aku ini orang paling berdosa, aku ini tidak tahu apa-apa Tuhan, aku tidak punya apa-apa. Tidak ada satupun yang bisa aku tambahkan dalam hidupku, napasku pun dari Tuhan. Mungkin besok pun aku sudah lenyap, besok aku sudah mati. Apa yang bisa aku banggakan? Tidak ada. Kalaupun hari ini kita bisa nyanyi, bisa khotbah, bisa main musik, bisa melayani, itu hanya karena kemurahan Tuhan saja. Bukan karena kelebihan kita, enggak. Ada banyak orang jauh lebih baik dari kita, yang suaranya lebih bagus, jutaan di dunia ini. Orang yang lebih bisa berkhotbah, jutaan lebih bagus dari kita. Siapa sih kita ini? Udah masa lalunya pun hancur-hancuran. Hidup kita ini gak ada artinya kalau enggak karena kemurahan Tuhan. Kita diangkat Tuhan dari lumpur dosa, dari hidup yang mengerikan. Itu sebabnya sekali lagi ya, kejarlah kerendahan hati lebih dari apapun. Gak usah yang lain-lain dulu. Kita beberapa minggu ini kejar kerendahan hati. Rendahkan diri kita serendah-rendahnya. Karena itu dasar, fondasi semua. Kalau kita kejar talenta, kita kejar karunia, kita kejar yang lain-lain, kita akan jatuh dalam dosa yang sama. Kita gak akan bertumbuh dalam Tuhan. Kita gak akan merasakan hadirat Tuhan. Tapi kalau kita mengejar kerendahan hati, merendahkan hati, semua nanti akan bertumbuh dengan baik. Kalau tanpa kerendahan hati, apapun yang kita kejar dalam Tuhan itu akan menuju kesombongan. Tapi kalau kita mengejar kerendahan hati, apapun yang Tuhan percayakan, itu akan bertumbuh dengan subur, bertumbuh dengan indah, bertumbuh dengan baik. Kita akan menikmatinya. Ya, hanya orang-orang yang rendah hati yang akan menikmati hadirat Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, Tuhan itu dekat dengan orang yang rendah hati. Tuhan itu dekat dengan orang yang remuk hati. Tuhan itu dekat dengan orang yang hancur hati. Lihatlah orang yang paling dekat dengan Tuhan, tua-tua 24 malaikat, orang yang makhluk yang paling dekat Tuhan itu adalah makhluk yang paling rendah hati. Lihat tadi, tua-tua itu melemparkan mahkotanya, padahal sudah dapat mahkota, dia mahkota mereka paling besar, tapi dilemparkan, ditaruh di kaki Tuhan. Lihatlah malaikat-malaikat yang mengosongkan dirinya, melakukan apa saja yang Tuhan perintahkan. Dia melayani di hadapan Tuhan. Melayani di hadirat Tuhan. Kalau kita mau mengalami hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, dalam doa-doa kita, tidak ada jalan lain kecuali merendahkan hati.
Kita bisa enggak, suara kita kurang bagus, main musik kita kurang bagus, enggak apa-apa, khotbah kita pun enggak jelas, ngomong kita betat-betat ya. Om Surbati itu kalau saudara dengar khotbah, apa gagapnya dia, tapi yang saya tahu dia terus mengejar kerendahan hati. Itu sebabnya dia menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, minta Roh Kudus kita berjuang setiap hari merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Tuhan mengingatkan kami bahwa pentingnya kami merendahkan hati. Betapa gampang kami jatuh dalam kesombongan. Betapa gampang kami merasa diri kami penting, merasa diri kami bisa. Betapa gampang kami menganggap kami lebih baik dari orang lain. Ampuni kami Tuhan. Tidak ada yang baik dari diri kami kalau bukan karena Tuhan. Kami tidak punya kekuatan apa-apa untuk bisa menopang diri kami. Biarlah setiap pagi, setiap hari kami mengosongkan diri kami, merendahkan diri kami. Biarlah kemuliaan Tuhan memenuhi hati kami. Pakailah hidup kami Tuhan, menjadi kemuliaan Tuhan. Berkati kami semua, berkati juga hamba-hambamu, PKS, pelayan-pelayan di gereja ini. Biarlah mereka juga merendahkan hati di hadapan Tuhan pagi hari ini. Juga umat-umat Tuhan, mereka merendahkan hati di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan. Gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Kami berdoa Tuhan. Biarlah gereja Tuhan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Hamba-hambamu merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan. Setiap hari, setiap pagi Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan saja ditinggikan, maka Tuhan akan menarik banyak orang. Terima kasih Bapa, kami akan mulai hari-hari kami berjalan dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.